Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan Miss Inzim. Kita akan belajar tematik tema 2. Sekarang kita akan belajar subtema 2, masih mengenai bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 3 dan 4. Nah, kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dan kakak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai lagu berdayung. Nah, kali ini kita masih mempelajari lagu tersebut. Apa yang akan kita pelajari? Nah, kita lihat teks di bawah ini. Nah, lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan lemah dan tekanan kuat. Apa itu tekanan lemah dan apa itu tekanan kuat? Mari kita lihat teks di bawah ini. Dan teks lagu berdayung ciptaan A.T. Mahmud. Pada teks tersebut sudah Miss beri tanda garis bergelombang berwarna biru. Nah, garis tersebut menandakan bahwasanya lagu tersebut dinyanyikan dengan suara yang lembut. Nah, lagu yang dinyanyikan dengan suara yang lembut disebut tekanan lemah. Sedangkan teks yang berwarna merah, garis lurus yang berwarna merah merupakan tanda bahwasanya lagu tersebut dinyanyikan dengan suara yang keras. Lagu yang dinyanyikan dengan suara yang keras merupakan tekanan kuat. Nah, ada juga baris yang tidak bertanda abang dan kakak. Nah, baris yang tidak bertanda dinyanyikan dengan suara yang biasa, tidak lemah dan tidak keras. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apakah ini, abang dan kakak? Nah, ciri-cirinya seperti ini. Saya adalah sebuah benda. Bentuk saya segi 4. Saya digunakan untuk menulis sesuatu. Saya juga bisa dilipat menjadi beberapa bentuk. Contohnya seperti bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan bentuk yang lain-lainnya. Benda apakah saya? Nah, kita perhatikan. Terdapat garis-garis. Nah, apakah ini? Nah, coba kita jawab pertanyaan di bawah ini. Benda apakah yang dimaksud yang mempunyai ciri-ciri tadi, abang dan kakak? Benda yang dimaksud adalah kertas. Nih, Miss ada contoh gambarnya. Ada contoh bendanya. Nah, ini kertas. Nah, apakah kamu mempunyai benda ini? Apakah abang dan kakak punya benda kertas? Ya, abang dan kakak pasti punya. Kemudian, bagaimana bentuknya? Bentuknya segi 4. Apa kegunaan kertas? Kegunaannya adalah untuk menulis. Ya, abang dan kakak belajar menggunakan kertas. Nah, sekarang kita baca teks di bawah ini ya abang dan kakak. Kita baca bersama-sama. Judulnya adalah benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain yaitu batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Nah, kita lanjut teks di bawah ini. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain adalah kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita.
Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Dan kakak, di sini terdapat sebuah kotak. Ada sebuah kata dan maknanya titik-titik masih kosong. Apa yang dimaksud dengan makna? Nah, makna adalah arti dari sebuah kata yang mau kita cari. Nah, seperti contohnya kata halus. Apa artinya? Apa maknanya? Nah, halus. Apa itu halus, Afnan kakak? Coba kita lihat kertas yang tadi sudah kita pegang. Coba abang dan kakak pegang kertas yang abang dan kakak punya. Nah, halus bukan? Nah, apa yang dimaksud dengan halus? Nah, kita lihat di teks di bawah ini. Halus berarti licin. Licin ya abang dan kakak kertasnya? Lembut atau tidak kasar. Nah, itu pengertian atau arti dari halus. Sedangkan kata kasar, apa artinya? Kasar maknanya adalah kesat atau tidak halus. Nah, sekarang kata basah, apa maknanya? Basah kan dia lembab. Coba abang dan kakak bayangkan kertas yang tersiram dengan air. Basah atau tidak? Basah. Maka basah artinya adalah mengandung air. Nah, kalau tidak mengandung air namanya bukan basah. Sekarang kata tetap. Apa makna dari kata tetap? Tetap artinya tidak berubah keadaannya atau bentuknya. Seperti contohnya tadi kertas yang abang dan kakak punya. Bentuknya tetap kan? Tidak berubah. Nah, kemudian kata berubah. Apa artinya? Apa maknanya? Berubah maknanya berbeda dari semulanya. Contoh, kertas tadi yang kita punya kita remukkan, maka bentuknya akan berubah, berbeda dengan semulanya. Yang awalnya petak, jika kita remukkan maka dia berubah menjadi tidak petak. Nah, kita perhatikan kotak di bawah ini. Abang dan kakak bisa mengisi kotak tersebut. Contohnya, tidak berubah keadaan atau bentuknya. Apa tadi katanya? Apa kata yang memiliki arti tersebut? Nah, contoh kotak di bawah ini nantinya akan abang dan kakak isi ya di latihan. Kemudian kesat atau tidak halus, itu makna dari kata apa tadi? Nah, kalimat-kalimat di bawah ini bisa abang dan kakak isi di sebuah latihan nanti yang akan Miss kirimkan. Abang dan kakak, jika kita berbicara tentang bentuk suatu benda, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang tetap, dan ada yang berubah, maka kita bisa lihat dalam Al-Quran sudah Allah tunjukkan terlebih dahulu di Quran Surah Al-Furqan ayat 2. Ayo kita baca bersama-sama abang dan kakak arti dari ayat tersebut. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Maka Allah itu sudah menetapkan ukuran-ukuran segala sesuatu abang dan kakak. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang bulat, ada yang segi empat. Nah, Allah sudah
ceritakan dalam Al-Quran terlebih dahulu sebelum segala sesuatunya itu ada, Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, mari kita amati gambar di bawah ini. Di sini Miss punya gambar batu. Batu yang pertama itu sebanyak 4, maka kita buat bilangan 4 di bawahnya. Kemudian ditambah lagi 4 batu, maka kita buat bilangan 4 di bawahnya. Kemudian ada lagi batu yang berisi 4, maka kita tambah 4 di bawahnya, bilangan 4. Jika kita jumlahkan semua bilangan 4-nya, maka menjadi 12. Kita bisa hitung di gambarnya satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi jumlahnya sebanyak 12. Nah, jika kita tulis di perkaliannya seperti teks di bawah ini. 3 berarti ada 3 gambar atau 3 kotak. Kita kali dengan 4. Dalam satu kotak terdapat 4 batu. Nah, sama dengan 12. 12 ini merupakan jumlah semua batu. Bisa ya, Abang dan Kakak? Kita coba sekali lagi. Kita amati gambar di bawah ini yang terdapat di buku tema 2 halaman 25. Coba Abang dan Kakak buka bersama-sama. Nah, di sini terdapat gambar batu. Ada kotak yang berisi 3 batu. Di kotak pertama 3 batu, maka kita tulis bilangan 3 di bawahnya. Kemudian di sebelahnya ada 3 batu juga di kotak kedua, maka kita tulis di bawahnya bilangan 3. Kemudian di samping kanannya ada 3 batu lagi. Kita tuliskan dengan bilangan 3. Di kotak terakhir ada 3 batu juga, maka kita tulis bilangan 3 di bawahnya. Nah, jika kita jumlahkan ke dalam bentuk perkalian, ada 4 kotak kan, Abang dan Kakak? Ya, 1, 2, 3, dan 4. Maka 4 kita tulis, itu berarti 4 kotak. Kita kalikan dengan 3, yang berarti dalam satu kotak terdapat 3 batu. Nah, dan jika kita jumlahkan adalah 12, yang berarti jumlah seluruh batunya adalah 12. 3 ditambah 3 itu 6. 6 ditambah 3 9. 9 ditambah 3 12. Atau kalau kita punya gambar seperti ini, kita tinggal hitung aja jumlah gambarnya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, maka jumlahnya adalah 12. Bisa ya, Abang dan Kakak? Nah, nanti akan Miss beri sebuah latihan mengenai perkalian ini. Kita akan berlatih melalui gambar juga. Ya, Abang dan Kakak? Abang dan Kakak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga Abang dan Kakak bisa memahaminya dengan baik ya. Jika masih ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan langsung dengan Miss Inzim ya. Nah, Abang dan Kakak tetap jaga kesehatan ya. Kalau Abang dan Kakak pergi, tetap gunakan masker. Dan selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan semoga kita segera bertemu. Kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.